kasih Bu Francisca. Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Pelayanan di MBSB ini sangat memberikan makna ya buat saya. Saya sangat terberkati. Yang paling terasa itu waktu saya tidak nyangka bahwa pada saat acara adik saya mau lamaran, itu tidak pernah ada di pikiran saya bahwa saya akan ke sana. Karena berkendala dengan ongkos, biaya, dan segalanya, dan puji Tuhan, saya selalu taruh dalam hati apa yang selalu dibilang oleh gembala, oleh pastor, bahwa kita kerjakan saja apa yang kita kerja, nanti Tuhan akan membayar kita, gaji kita akan Tuhan bayar. Dan puji Tuhan, saya benar-benar merasa sukacita banget bahwa saya tidak nyangka dalam waktu 2 minggu itu saya akan melakukan perjalanan dinas, dan perjalanan dinas terakhir yang kemarin saya lakukan itu bertepatan dengan lamaran adik saya. Sebenarnya itu tidak ada rencana bahwa saya akan ke sana. Tapi puji Tuhan, memang Tuhan itu sangat dahsyat. Saya tidak bisa mau bilang seperti apa, dahsyat banget kasih Tuhan kepada saya. Saya dikasih gratis tiket oleh Tuhan dan bisa ketemu dan bisa ikuti acara lamaran adik saya. Itu suatu hal luar biasa. Saya juga diberkati juga. Saya suka ingat, selalu saya taruh tuh apa yang dikatakan pastor, bahwa kalau kamu memberikan persepuluhan, kamu harus minta bukan hanya 30, tapi berpuluh-puluh kali lipat. Dan itu saya lakukan terus. Setiap kali dapat apapun, 100.000, 10.000, itu selalu saya angkat persepuluhan buat Tuhan. Pokoknya yang dikasih buat saya selalu saya angkat. Dan puji Tuhan, kemarin saya mengangkat persepuluhan saya, dan saya berdoa seperti yang diajarkan pada saya. Saya selalu mengimani, saya bilang, Tuhan, ini persepuluhan yang saya kasih buat Tuhan. Saya tahu Tuhan akan memberkati saya lebih daripada yang saya kasih. Dan puji Tuhannya, kemarin saya dapat berkat juga, dan tidak sangka itu langsung dikasih sama suami, dan itu lumayan gede buat saya ya, dan itu memang sangat terberkati. Saya sangat yakin bahwa ketika kita rajin memberi Tuhan kasih buat kita kasih persepuluhan kita akan dapat lebih daripada itu. Mungkin itu aja Ibu kesaksian saya. Terima kasih. Iya, silakan Ibu Maria. Ya, oke. Shalom, selamat malam. Terima kasih buat kesempatannya. Ini saya mau bersaksi tentang mau retreat ke puncak. Nah, saya itu habis ketemu sama Ibu Pendeta Cui Kim sama Ibu Mai. Dia cerita, Bu Maria gimana, kita pergi enggak? Kalau Ibu mau pergi aja. Bu Maria, aku pikir-pikir dulu lah. Enggak lah, kita kalau mau pergi harus bertiga, enggak pergi satu, enggak pergi semua. Loh, kok gitu? Saya bilang gitu. Terus habis itu saya itu udah didaftari sama Bu Mai. Bu Maria, aku udah daftar. Bu, aku masih ragu-ragu. Enggak usah ragu-ragu. Lah, saya itu bilang, habis berpisah itu saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan memang mau bawa saya itu retreat ke puncak untuk bertemu semuanya, pasti Tuhan berikan aku tiket gratis. 2 hari kemudian, puji Tuhan, tiketnya gratis, Tuhan sendiri yang bayari. Itu amin, haleluya. Saya cuma minta Tuhan, kalau Tuhan mau bawa saya, Tuhan yang ngongkosi. Karena saya sekarang sudah tidak kerja, Tuhan. Saya bilang gitu. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan kita dahsyat, luar biasa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat malam, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Memang luar biasa, bulan Maret ini bulan yang paling istimewa sebenarnya buat saya. Tapi untuk tahun ini juga sangat istimewa. Ketika hari ulang tahun saya tanggal 21 Maret, saya tidak minta apa-apa. Waktu pertama ketika Tuhan izinkan saya punya nama ikut dalam rombongan ke Israel, dan ternyata direncanakan itu bulan Maret. Doa saya gini, Tuhan saya tidak minta apa-apa, tapi kalau Tuhan berkenan kalau kita ke Israel, saya mau hari ulang tahunnya pas saya baptis gitu. Tapi tidak kesampaian. Lalu satu lagi permintaan saya, Tuhan, saya tidak minta apa-apa di hari ulang tahun saya ini, tapi saya minta saya harus yang mendoakan saya secara langsung itu adalah gembala kita, yaitu Bapak Yehezkel Hebron. Tidak tahu caranya seperti apa, saya tidak tahu, tapi itu yang adalah permintaan saya. Dan Bapak Ibu, saya juga tidak WA Bapak, tapi saya cuma bergumul dengan Tuhan di surga. Terus adik saya, Ibu Francisca, WA Bapak. Terus saya cuma bilang, Tuhan hari Senin, Tuhan hari Senin.
Jadi ini kan keputusannya tetap ada di tangan Bapak. Jadi kita tanya, apakah Bapak punya waktu, kita bisa jumpa dengan Bapak. Seperti itu. Kebetulan Bapak bilang hanya hari Senin. Waktu adik saya dapat WA dari Bapak, saya bersyukur. Saya bilang itu sudah cukup, Bapak Tuhan. Saya tidak minta apa-apa, tapi saya minta doa seorang Bapak, seorang gembala bagi saya itu sudah cukup. Saya tidak minta banyak, tapi saya minta. Dan luar biasa kita bisa walaupun memang banyak kendala sekali. Sebenarnya kita sudah harus pergi itu jam 2. Tapi ada kendala, tapi saya percaya bahwa kendala itu bisa terlewati, walaupun sudah agak terlambat, tapi kita bisa berjumpa langsung dengan Bapak Gembala kita. Yang saya menyesal, saya sampai lupa foto. Tidak ada dokumennya, sudah sampai di mobil, sudah pulang, aduh kita karena terlalu semangat, bisa dalam pergumulan yang begitu luar biasa, tapi hari itu benar-benar hari yang sungguh-sungguh istimewa. Saya bisa berjumpa dengan Bapak Pastor Yasir Hebron. Terima kasih Pak untuk waktunya yang luar biasa. Terima kasih sudah besuk saya. Kami sudah didoakan. Itu hadiah ulang tahun saya di tahun ini dan saya sangat berkati. Ya, mungkin itu kesaksian saja. Tuhan punya cara untuk bisa menjawab kita punya doa. Terima kasih semuanya, terima kasih. Saya mau menceritakan betapa Tuhan itu sangat baik, Tuhan menyayangi anak-anaknya. Waktu malam minggu kemarin, anak saya kerja, dia bawa motor. Nah, pas malam minggu itu saya pimpin sebuah acara di gereja saya. Nah, setelah itu, selesai itu 10:30 itu anak saya telepon. Kalau motornya itu sudah dirusak kuncinya dan motornya sudah pindah ke toko sebelahnya. Nah, itu kalau secara logikanya itu sebenarnya motor itu kalau dia niat diambil karena kuncinya sudah dirusak dan mungkin di standar 2 itu mau diengkol tapi nggak bisa jalan, tapi kalau memang dia niat mau ambil sebenarnya bisa dituntun gitu. Tapi puji nama Tuhan, motor saya masih selamat, tidak jadi dibawa pergi oleh si jahat. Nah, ini saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus bahwa dia selalu melindungi anak-anaknya. Apa yang kita punya, Tuhan juga melindungi. Terima kasih, itu aja. Ini tentang retret ini juga, saya tuh awalnya bingung, ditawarin tuh bingung karena terbentur biaya, memang benar biaya. Tapi tiba-tiba saya tahu-tahu nama saya dimunculkan di daftar itu. Saya bingung. Ini kalau daftar ini saya langsung otak saya berjalan kalkulatornya ini biaya ini saya udah bingung. Tapi puji Tuhan juga tiba-tiba ada setelah pembicaraan saya baru berencana ke sana ke sini. Bahkan tiket aja saya belum dapat. Udah ada yang menawarkan saya untuk biayanya yang ke sananya biar saya yang bayarin katanya gitu teman saya. Nah, itu puji Tuhan. Padahal saya tadinya lagi bingung. Haleluya. Jadi saya ya puji Tuhan saya cuma tinggal cari untuk yang tiketnya aja nanti gitu. Cuman saat ini memang belum dapat, tapi saya percaya Tuhan akan sediakan saya tiket yang murah tapi haleluya. Dan juga ada lagi juga mungkin saya belum bertemu dengan Pak Hebron yang saya pernah beberapa kali ikut Zoom ini juga permasalahan saya memang agak pelik, tapi saya terima kasih saya bisa dipertemukan di orang hebat di Menara Doa ini, di mana dia bisa saya sharing, di mana saya tidak bisa sharing untuk masalah ini karena masalah ini betul-betul masalah yang nggak bisa saya sharingkan ke orang seharusnya. Tapi puji Tuhan saya bertemu dengan orang yang hebat di Menara Doa dan setelah didoakan saya merasakan ketenangan, kedamaian, bahkan perlahan-lahan saya yakin perlahan-lahan saya akan terbebas dari
permasalahan ini, di mana saya tuh terikat dengan seseorang yang berniat buruk lah terhadap saya seperti itu. Dan orang itu juga seseorang yang seharusnya tidak layak melakukan hal-hal yang buruk karena dia juga seorang pelayan Tuhan. Saya terima kasih banget. Saya bersyukur banget bisa bertemu orang hebat di Menara Doa ini. Biarpun kerinduan saya memang sebelumnya saya ingin didoakan Pak Hebron, tapi mungkin pasti saya yakin nanti suatu saat saya bisa didoakan Pak Hebron. Amin. Nanti daftar aja Bu Priski lah ya. Iya. Pasti dilayani. Tapi saya percaya, saya sudah sebelum sama dengan Pak Hebron aja saya sudah merasakan perubahan yang luar biasa. Yang tadinya saya hampir seperti dibikin gila, tapi sekarang saya betul-betul proses, ya mungkin belum semua, tapi ini membantu banget saya waras, istilahnya seperti itu. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, Tuhan berkati ya Bu Lisa. Iya, saya bersyukur banget bisa ketemu dengan Menara Doa ini. Terima kasih semuanya atas dukungannya pada saya. Sebenarnya sih sudah lama sih saya disembuhkan, dilawat Tuhan lewat doa Pak Hebron. Kemarin itu kan saya sempat sakit di urologi bolak-balik tuh Bu, kencing-kencing sampai ke spesialis kelamin dan kemana-mana. Penyakit dalam dan lain-lainnya, masuk MDSB, didoakan Pak Hebron, hamba yang diurapi. Akhirnya saya dilawat Bu, saya disembuhkan. Penyakit itu tidak ada lagi, puji Tuhan, dengan caranya yang ajaib berkat doa dari hambanya yang diurapi Pak Hebron. Dan juga terima kasih ya istri. Dalam ibadah di sini kan saya juga ada konflik kan sama keluarga kan, sama istri saya, karena istri saya dominannya luar biasa. Begitu dilayani nama Pak Hebron di MDSB ini, istri saya juga jadi pribadi yang lebih baik gitu loh Bu. Jadi tidak ada yang kayak dulu lagi. Jadi dan saya pun sempat kena COVID, didoain nama Pak Hebron, ada ketenangan gitu loh Bu. Amin, amin. Ada ketenangan sampai saya kan ada asam lambung ya Bu, karena kan kemarin-kemarin kan rumah tangga sempat ribut, terus penyakit nggak kunjung sembuh, otomatis asam lambung juga pasti menyerang. Nah kalau orang udah kena asam lambung biasanya takut mati tuh Bu, tidur sendiri nggak berani. Nah, waktu saya kena COVID, anehnya begitu Pak Hebron doain saya nggak ada rasa takut mati dan tidak ada parno-parno lagi, Bu. Dan asam lambung saya juga jadi hilang. Jadi penyakit saya hilang semua, Bu. Jadi penyakit asam lambung saya hilang, COVID saya sembuh, dan rumah tangga saya juga udah dipulihkan. Penyakit saya juga sembuh yang kencing-kencing itu. Jadi saya banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga hambanya yang diurapi dan tim pendoa dari MDSB ini. Sekian Bu, terima kasih. Bapa, Engkaulah pengharapan kami. Kami percaya bahwa tidak ada sesuatu yang gagal yang Kau rancangkan dalam hidup kami. Bahkan tidak ada satupun yang batal atas semua rancangan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami terlalu percaya bahwa pengharapan anak-anak Tuhan itu selalu ada. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi pengharapan kami, apa yang menjadi keinginan kami. Kami tahu berjalan dengan waktu, maka Engkau akan genapi dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin.
Kami percaya apa yang Kau firmankan pasti Engkau genapi dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, relakan hati kami Tuhan malam ini. Untuk kami kembali ditaburi dengan firman-Mu yang penuh kuasa. Sebab hanya firman-Mu yang mengubahkan kami. Hanya firman-Mu yang memotivasi kehidupan kami. Sebab firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu yang Engkau utus Tuhan. Berkati hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Dengan pengurapan yang khusus malam ini. Supaya benar-benar menjadi berkat bagi orang-orang yang hebat. Yang bersama-sama dengan kami malam ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, katakan sama-sama amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, saya berharap kita semua sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Makasih khususnya hambanya Pak Yeskel, pastor yang luar biasa. Dan juga teman-teman, sahabat-sahabat yang luar biasa. Saya juga berterima kasih buat Moren yang boleh membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya sangat menikmati karena kekuatan kita salah satunya saat kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, saudara, tidak ada yang dapat menyentuh kita. Dan kesaksian yang luar biasa, saudara. Ya, gimana kesaksian salah satunya kalau nggak salah, maaf saya sebut Abigail ya tadi yang bersaksi. Kita berada di tengah-tengah orang-orang yang hebat. Wow. Bolehkah kita berkata sesama orang hebat jangan sombong? 1, 2, 3. Sesama orang hebat tidak boleh sombong. Wow, luar biasa. Dan juga kesaksian ada Ibu saya lupa tadi ngomongin tentang Israel. Aduh, kalau tadi Ibu ngomong juga tentang Israel, hati saya jadi bergetar-getar, saudara. Ya, kalau bilang Israel, karena saya bersaksi di beberapa waktu yang lalu bagaimana Allah melakukan mujizat dalam hidup kami yang hanya berharap supaya ya kami ke Israel itu nggak pakai uang, nggak pakai duit. Ini serius, saudara. Ya, nanti saudara tanya khusus sama saya. Sampai teman-teman di sesi yang lalu itu chatting, mereka bilang, wah enak juga ya ke Israel tanpa uang. Oh hebat sekali. Ya memang hebat. Karena saya sudah alami. Baru 7 kali saudara saya ke Israel. Tadi Ibu siapa ya? Yang saya ingat marganya sama Ibu Francisca Nanlohi ya. Abigail. Mbak Abigail yang bersaksi tadi. Wah, itu dan juga banyak kesaksian bagaimana Tuhan menolong dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah itulah saya mau beritahu orang yang dekat di hati Tuhan, orang yang senang berdoa, pasti orang itu selalu dekat di hati Tuhan. Jadi kalau mau ngomong apa aja sebenarnya nggak usah perlu keras-keras, saudara. Tinggal ngomong aja, Bapak, saya perlu ini. Aduh, saudara. Karena memang saya lahir dari doa. Terima kasih sekali lagi saya ada di komunitas ini. Waduh, kebanggaan pribadi. Saya berterima kasih sekali lagi buat hambanya Pak Yeskel yang boleh kembali dan tim semua sahabat-sahabat teman-teman yang mungkin ya ada yang mungkin baru kenal dan juga mungkin ya saya minta maaf ya. Karena saya yakin dan percaya saudara, kalau mau suruh ngomong tentang doa, lebih baik saya ngomong tentang doa, saudara. Makanya dari tadi saya bilang, aduh si Ruth, ya Ruth, mana ya Ibu Ruth ya, di Pemalang. Dia minta tema lagi, ya tema. Jadi mau tidak mau, saudara, saya dulu ini orang doa. Jadi tiba-tiba mau tidak mau dilatih, saudara. Jadi saya mestinya, yang lalu-lalu ya, saya lebih enak ngomong itu mengalir. Tentunya ada waktunya gitu.
Dan itu biasanya itu rema-rema yang luar biasa. Tapi sejak saya diangkat jadi gembala, dulu pendoa saudara, terus diangkat jadi gembala. Ditaruh di salah satu Jakarta yang sangat keras, Jakarta Timur. Ya. Dan di tengah-tengah komunitas yang nggak main-main, gembala saya taruh saya di situ. Saya bilang, kenapa Pak saya taruh di situ? Dia cuma jawab begini, karena saya tahu kamu kuat doa. Dan puji Tuhan sampai hari ini dari pendoa, sudah 16 tahun jadi gembala. Toh, sudah 16 tahun jadi gembala, sekarang sudah 3 periode saudara. Dipilih lagi menjadi ketua bidang doa BPD DKI Jakarta. Sampai hari ini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu berbicara tentang doa saudara. Wow, saya selalu bergairah sekali kalau berbicara tentang doa. Tapi hari ini agak beda, tapi poin-poinnya pasti tetap berhubungan dengan doa karena berbicara tentang doa. Nah, sedikit sekali lagi, di mana waktu saya dipilih oleh gembala saya untuk menjadi gembala di salah satu gereja lokal. Saudara, apa yang saya lakukan pertama? Saya ajak semua jemaat untuk selalu aktif di dalam doa. Dan sampai hari ini, saudara, kalau ditanya, saudara, pendoa syafaat kamu siapa? Saya bilang, semua jemaat itu pendoa syafaat saya. Saudara bisa bayangkan kalau jemaat senang berdoa. Keuntungannya buat gembala apa? Dikit-dikit yang nggak ditelepon pendetanya. Kenapa? Udah pintar berdoa. Ajarin doa peperangan. Ajarin saat teduh. Ajarin bagaimana bersyafaat. Ajarin bagaimana doa peperangan. Ajarin pemetaan rohani, saudara. Jadi mereka berdoa itu nggak perlu lagi Pak Servi. Pak Servi, mereka sudah tahu untuk berdoa. Dan sampai hari ini, ya baru 5 tahun, saudara. Setiap pagi di gereja kami, saya latih mereka. Jam 4 pagi sudah berdoa. Setiap hari. Sampai hari ini, saudara. Makanya saya bilang, jemaat yang berdoa, apalagi gembala yang berdoa, jemaatnya aman, pendetanya juga pasti lebih aman, saudara. Karena jemaat sedang berdoa. Amin, saudara. Wow, beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Wow. Amen. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amen. Saya dikasih tema, saya diminta tema dan saya kasih mau tidak mau. Tema itu sederhana, saudara. Tentunya saya ambil dalam Alkitab supaya aman, saudara, ya kan? Pendoa dipilih jadi gembala, saya suruh cari tema, susah sekali. Tapi hari ini temanya sederhana sekali. Pengharapan anak-anak Allah. Wow. Yang merasa anak-anak Allah, angkat sedikit pundaknya. Hey. Anak Allah. Hey. Saya berharap di sini semua anak-anak Allah. Enggak ada anak-anak yang lain. Katakan aman. Kalau sudah bilang pengharapan anak-anak Allah, saudara, pernahkah terbesit dalam pikiran saudara, adakah kegagalan akan terjadi dalam hidupmu? Kalau engkau benar-benar anak Allah. Adakah ketakutan dalam pikiranmu? Kalau engkau tahu engkau anak Allah. Ada anak Allah berarti ada anak yang lain. Enggak perlu saya sebutkan. Sebab saya sedang berbicara kepada anak-anak Allah yang punya warisan semua apa yang Bapa punya. Amin. Anak Amen. Allah. Amin. Kalau saya anak Allah, saya berhak apa yang Bapa punya. Saya juga punya. Makanya saudara, jadi seorang pendoa, apalagi saya lihat dari opening tadi, Menara Bangsa-Bangsa, merinding saya, saudara. Karena saya sedang duduk di tengah-tengah orang-orang yang hebat, yang sedang menanti-nantikan mujizat Tuhan terjadi setiap hari. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya sebulan sekali, itu pun dipaksa-paksa. Setiap hari, saudara. Amin. Amin. Kita belajar berjalan dalam mujizat, saudara. Satu langkah kita ada mujizat. Jadi jangan engkau menghentikan manusia rohanimu. Karena engkau adalah anak Allah. Saya mau beritahu, tidak ada yang dapat menghentikan langkah kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita sudah tidak mampu, biasanya anak-anak kecil kalau dia sudah tidak mampu berperang, pasti dia teriak.
Sebelum dia teriak, dia bilang begini sama musuhnya. Gua bilangin bapakku. Gua bilangin bapak kamu. Bapak saya. Jadi dia ngomong dulu. Baru dia lapor sama bapaknya. Pak, saudara, begitu juga dengan kita. Selama kita bisa berperang, lakukan itu sekuat tenaga. Lakukan dengan cara yang benar. Lakukan dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang memiliki pengharapan. Kalau memang sudah mulai agak berat, mulai ngomong, Bapak, cia, keren kan? Kaulah pengharapanku. Seperti lagu pujian tadi. Makanya Bapak akan turun. Paling dia cuma bilang, satu malaikat aja saya suruh, sudah selesai. Daripada dia suruh berlaksa-laksa, saudara. Terlalu nggak enak, saudara. Itu cara kerja Tuhan. Amin, saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya saya jamin, saudara, kita cepat selesai. Khotbah saya tidak panjang. Karena sama-sama pendoa kan. Saya bukan gembala. Bukan orang yang ya teologi sekali. Tidak. Sekalipun saya memang mengecap pendidikan itu. Tapi saya lebih senang. Makanya saya selalu bergairah. Karena apa? Melakukan segala sesuatu harus dengan gairah, saudara. Jangan melakukan sesuatu dengan sedih hati. Apalagi terpaksa, saudara. Apalagi mau nyanyi, apalagi mau tugas, lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab satu janji Tuhan, upamu besar di surga. Titik, itu saja. Nah, saya akan bacakan satu ayat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma, ya, pasal 8 ayat 25. Dia bilang begini. Saya baca ya. Tetapi jika kita mengharapkan, nah itu dia. Sekali lagi, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saya minta bantuan untuk kembali Roma 4 ayat 14. Roma 4 ayat 18. Iya, 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Perhatikan ini, saudara. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Itu sebagai referensi ayat saya pada malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mulai mempelajari sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalam konsep pemikiran pengharapan ini. Tapi sebelumnya, saudara, saya rindu nyanyi satu lagu. Karena saya orang Pantai Kosta Lama. Senang nyanyi yang lama-lama. Ya, lagunya begini. Sederhana. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas juljutan. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Wow. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus, Dia harapanku. Wow. Ya, karena saya memang lebih senang doa, nyanyi itu cuman ya karunia khusus. Karena saya suaranya nggak sama kayak Moren, saudara.
Ya, saya suaranya pas-pasan gitu ya. Hanya untuk kalangan rumah tangga saya saja. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengharapan anak-anak Allah. Jangan pernah terpikir oleh pemikiran kita bahwa kita akan diberhentikan oleh keadaan. Jangan pernah terlintas kecil apapun juga dalam pikiran dan hati kita. Apakah saya masih bisa punya pengharapan? Stop semua itu. Pengharapan anak-anak Allah selalu ada. Apa itu pengharapan? Sekilas saja. Hanya kata satu katanya, yaitu harap. Kalau saya bisa menganalogikan kata ini, mengandung arti yang banyak. Yang pertama, mimpi. Wow. Saya pernah bermimpi waktu anak saya masih SD. Saya mimpi begini. Ini mimpi yang hebat. Anak saya kelas 2 SMP, anak saya masih SD, yang paling gede. Kelas 1, kelas 2. Jadi 7-8 tahun. Saya bermimpi begini. Anak saya kelas 2 SMP, ini mimpi loh saudara. Saya pasti sudah punya rumah. Aduh, teman-teman mulai bilang, aduh Pak Servi ini kayaknya udah mulai menghantam pikiran saya lagi nih untuk membangun sesuatu yang harus melebihi Pak Servi nih. Orang doa saudara ngomong dulu saudara. Urusan Tuhan mau kerja itu dia sudah atur kalendernya. Jadi ngomong dulu, itu mimpi saudara. Dan terbukti saudara. Rumah di mana saya tinggal ini, itulah rumah yang Tuhan kasih. Dan rumah ini pun berkat doa saudara. Rumah di mana saya tinggal ini. Di mana saya melayani di sini. Kelas 2 SMP anak saya tinggal di sini. Hebat bukan? Mimpi. Kata lain dari harap. Angan-angan, saudara. Cita-cita. Kita harus punya cita-cita. Di tengah-tengah kondisi sekarang ini, saudara, mimpilah. Milikilah angan-angan. Milikilah harapan yang besar. Enggak bisa, saudara, kita hanya mimpi yang kecil-kecil, saudara. Jangan diukur Tuhan kita dengan perkara-perkara yang kecil. Bukan berarti tidak penting perkara-perkara yang kecil. Tapi mimpi hal yang besar, saudara. Satu ketika anak saya, kelas 2 SMP pas, saudara. Waktu saya tanya, Dek, cita-citamu apa? Ternyata anak-anak SD, SMP, SMA ada kemungkinan juga kalau ditanya, Dek, cita-citamu apa? Saya kaget, saudara. Waktu saya tanya sama anak saya, Dek, cita-citamu apa? Dia kaget. Saya lebih kaget lagi karena jawabannya. Dia kaget saya tanya, saya juga kaget dengan jawabannya. Dia bilang apa, saudara? Belum tahu, Pak. Oh Tuhan tolong. Papanya pendoa, melayani tuh anak, kasih sekolah. Nggak enak sama jemaat kasih persembahan kasih buat bayar sekolah. Anak sekolah nggak punya cita-cita. Oh cilaka 12 orang Manado bilang ini. Terus saudara, saya bilang begini karena anak-anak kami sudah latih dari kecil. Bahkan dari kandungan mamanya kami sudah mulai tumpang tangan berdoa biar mereka jadi orang-orang hebat. Saya bilang begini, Papa kasih waktu 2 minggu. Dan 2 minggu sudah ada jawabannya. Jawaban itu, dan kamu ingat, kalau Papa sudah minta dan Papa doakan, pasti terjadi. Nah, bolehkah kita ngomong, itulah doa orang-orang yang hebat. 1, 2, 3. Itulah doa orang-orang yang hebat. Nah, itu dia. Karena anak memang sudah dilatih dari kecil, bergaul karib dengan Tuhan, sekolah minggu dan lain-lain. Nggak sampai 2 minggu jawabannya sudah ada. Wow, keren. Tiba-tiba saudara dia bilang begini, Pak, saya mau jadi kapten kapal. Oh, memang
nggak lari-lari dari orang Manado. Orang Manado itu kalau dia di pelabuhan Manado ke Sangir, dia kalau mau lihat kapal itu dari yang besar itu, dia rasa-rasa tidak mau berkedip. Sampai ngelewatin itu yang namanya Laut Talise itu, rasa-rasa itu kapal sudah nggak lihat, tapi dia masih berusaha untuk lihat. Nah itu orang Manado. Jadi kalau dia udah lihat kapal rasanya apa gitu. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Hari ini, sehari ini, anak saya adalah kapten kapal di Batam, saudara, dengan kapal perusahaan minyak dari luar negeri. Saudara, saya mau beritahu, harap, bukan harap cemas, saudara. Buang, saudara. Bukan harap cemas, saudara. Berharaplah sesuatu yang besar. Malu kalau ngomong pengharapan anak-anak Allah. Tapi kalau ditanya, gimana kabarnya? Ya biasa. Biasa terus. Gimana kabarnya, Bang? Ya begini-begini aja. Ya begini-begini aja, saudara. Kalau ditanya harus ada sesuatu yang baru, saudara. Karena apa? Langkah-langkah kita dituntun oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, itulah pendoa, saudara. Sudah mau setengah jam, belum tahu ngomong poin apa, saudara. Baru pendahuluan. Maaf, Pak Yeskel. Maaf. Ya, inilah orang doa memang. Ya. Pengharapan itu saya bagi dalam 2 bagian. Karena saya sangat mengerti perasaan saudara. Jadi, khotbah saya pasti nggak panjang, saudara. Tapi tolong didoain, saudara. Kalau perlu ditengking, darah Yesus, kacaukan pikiran Pak Servi. Jangan sampai kita selesai jam 10:05, saudara. Jadi tolong kalau perlu ditengking, darah Yesus. Begitu ya, saudara. Nah, aduh, minta maaf, saudara. Karena ya ginilah model. Orang doa disuruh khotbah. Nah, yang pertama, saudara, bahwa dasar pengharapan kita harus ada selalu di dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau tegaskan, dasar pengharapan kita harus selalu ada di dalam Tuhan. Saya kasih contoh. Menjadi orang yang hebat itu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada satu kata-kata yang selalu menarik sebagai pendoa, saudara. Kalau sampai kita dapatkan sesuatu dari situ, aman hidup kita, saudara. Dari dulu saya tanamkan. Saudara ingat kata-kata mereka? Ada kata-kata begini di Daniel itu. Sekalipun waktu dia diajak untuk menyembah Babel ya, dewa waktu itu, masih ingat ya? Itu singkat ceritanya. Ada satu kata yang menarik. Dia cuma bilang begini. Sekalipun Allah kami tidak menolong kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku Raja. Amin, amin. Ini namanya orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Itulah pendoa, saudara. Itulah penjaga menara. Itulah menara bangsa-bangsa. Apalagi judulnya menara bangsa-bangsa. Kita mau minta bangsa-bangsa yang mana? Ya. Saya sangat tertantang sekali menara bangsa-bangsa. Wow. Daniel dan kawan-kawan bilang, Bung, biar Tuhan kami tidak menolong kami. Wah, perkataan ini saya sebagai pendoa, saudara. Benar segala doa segala bangsa. Perkataan ini, saudara, itu yang membuat saya bertahan sampai hari ini. Dan saya melihat tidak pernah Tuhan meninggalkan saya dan keluarga. Tidak pernah Tuhan membiarkan terlantar. Tidak pernah Tuhan tidak menjawab dan mendengar doa kami. Saya selalu bilang sama istri dan anak-anak, kalau kita sudah berdoa, kesaksian-kesaksian yang lalu yang saya sampaikan, bagaimana waktu kami sedang berdoa, dan tiba-tiba orang telepon, masih ingat kesaksian saya. Terlalu banyak mujizat yang Tuhan lakukan, saudara. Amin, amin. Terlalu banyak.
Karena apa? Kita memiliki pengharapan kepada Allah. Bukan berharap kepada manusia. Maaf, apalagi berharap kepada pemimpin. Sebagai pendoa, sebagai penjaga. Nggak bisa berharap terus kepada Tuhan. Nggak bisa berharap kepada yang lain. Urusan Tuhan mau berbicara kepada pemimpin kita. Mau berbicara kepada orang yang kita tidak kenal sekalipun. Tuhan bisa pakai. Amin, amin. Tuhan bisa pakai untuk membuat orang gelisah, untuk membantu kita, saudara. Aduh, saya ngomong agak ekstrim sedikit, saudara. Tapi mungkin saudara lebih ekstrim, saudara. Banyak hal, banyak mujizat yang kita alami, saudara. Amin, saudara. Harapan itu harus selalu ada di dalam Tuhan. Karena Paulus berkata itu, dia berkata begini, di dalam 1 Timotius, kalau tidak salah, dia berkata begini. 1 Timotius 1 ayat 1, kalau nggak salah, dia berkata begini, dari Paulus, Rasul Kristus. Hebat bukan? Paulus disebut penginjil. Nah, tapi sekarang ini konsepnya dari Paulus, Rasul Kristus. Yesus menurut perintah Allah. Wow. Juru selamat kita. Dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Paulus tahu. Dia bilang sama Timotius, Timotius, kamu tahu nggak? Muridnya Paulus, dia bilang, dasar pengharapan kita ada Yesus Kristus. Kalau kata dasar, saudara, masih ingat kata dasar? Dasar bangunan kita, dasar rumah kita, dasar iman kita, dasar kepercayaan kita. Benar, saudara. Dasar pengharapan kita. Benar, saudara. Saya bilang tadi, enggak ada yang perlu kita takutkan dengan hidup ini. Kesaksian yang terakhir dari Bapak tadi, siapa saya lihat, saya cuman hafal belakangnya Pasca. Leli dan Strep Pasca saya dengar. Waktu dia didoain, katanya, waktu asam lambung takut mati. Betul? Itu saya pinjam kesaksiannya ya, bro, ses tadi. Tapi dia bilang waktu didoain pendeta, nggak ada rasa takut untuk mati, saudara. Karena apa yang datang itu Rasul Kristus, saudara. Amin. Dia tahu harus buat apa. Penuh kuasa dan otoritas. Amin. Klop, saudara. Dengan kesaksian bro tadi. Nah itulah orang yang memiliki pengharapan. Kalau ada otoritas yang datang, ada kuasa yang datang dalam hidup kita. Saya mau beritahu, ya itu tadi. Kematian pun itu seolah tidak takut, saudara. Tidak ada lagi bayang-bayang maut dalam hidup kita, saudara. Kenapa? Maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Yang ada adalah pengharapan. Katakan amin. Ya. Yang kedua, saya hanya bawa 2 poin, saudara. Saya sudah mengerti perasaan saudara. Ya. Tapi saya ada 9 poin di poin yang kedua ini. 1, 2, 3 ya. Nah. Puji Tuhan, yang masih semangat katakan aman. 1, 2, 3. Amin. 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 Semangat pokoknya. Iya, oke. Nah, ini yang hebat. Karena saya memang orang doa, dan kita semua, dan saya sedang berdoa kepada pendoa-pendoa yang hebat, yang, maaf ya, yang doanya selalu didengar oleh Tuhan. Saya nggak mau jadi pendoa kalau doanya nggak didengar Tuhan, saudara. Saya stop jadi pendoa, saudara. Serius. Justru karena saya lihat banyak doa saya didengar oleh Tuhan, maaf ya, di gereja kami ada departemen musik, departemen doa, departemen cool, departemen, ya kalau saya udah ngomong cool pasti sudah ada yang nangkap. Ya, rayon. Nah, kalau sudah ada yang ngerti rayon, pasti saudara sudah nangkap saya dari gereja mana, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya dulu ini terlibat di departemen musik. Ya, sebagai imam musik.
Sekalipun ya suaranya sih pas-pasan sebenarnya, pas di kamar mandi, pas di kamar sendiri ya, bukan untuk umum ya. Karena teman saya dulu waktu saya nyanyi, saya ingat sekali lagu itu. Biasanya kunci C, dia begini, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Ini mungkin saudara dengar mungkin lumayan lah ya. Tapi waktu saya nyanyi 20 tahun lalu, teman saya bilang, Sir, Gaga nggak nama nyanyi? Wih, siapa dulu dong, orang Manado, mau nyanyi Gaga tuh? Nah, siapa dulu dong? Dia bilang gini, tapi lebih Gaga nggak enggak usah nyanyi. Oh Tuhan tolong, mengerti nggak maksudnya? Lebih bagus kamu nggak usah nyanyi. Ternyata sampai saya selesai lagu, dia cari-cari kuncinya nggak masuk, nggak tahu kuncinya di mana. Nah, jadi saya bilang, oh Tuhan tolong, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, saudaraku, di departemen musik ini dan berbagai macam departemen itu saya sempat terlibat. Tinggal ketua WBI saya yang nggak pernah, karena saya laki-laki, saudara. Nah, yang lain-lain pernah. Terus disuruh pilih, saudara. Yang hebatnya saya pilih pendoa, saudara. Bukannya saya nggak pintar, saudara. Pintar saya, saudara. Pintar. Ya. Saya pilih pendoa. Oh, ternyata, saudara. Yaitu, saya pernah berdoa di menara. Ini kesaksian sebelum saya akhiri poin ini. Poin yang kedua, karena pendek. Saya cuma bilang begini. Mujizat Tuhan pasti terjadi setiap hari. Yang saya mau saksikan, saudara. Tiba-tiba saya lagi berdoa. Ada ibu-ibu masuk. Dia cuma bilang, setelah saya selesai doa, dia bilang, Pak, saya mau ketemu Bapak. Dan dia bilang, Pak, saya mau kasih berkat buat Bapak. Saya tanya kenapa? Dia bilang sederhana. Waktu saya berdoa tadi malam, wajah Bapak selalu ada di depan saya. Luar biasa. Terus Tuhan bilang, berkati hambaku itu. Yang anehnya nggak pernah ketemu. Hanya ketemu di menara doa. Nah, jadi saya mau bilang, kalau saudara nanti malam berdoa dan wajah saya yang ganteng ini elok parasnya kayak Daud, tiba-tiba terbayang-bayang di wajah saudara, jangan coba-coba ditengking, saudara. Tanya saja, Tuhan, saya mau bikin... Lanjut. Nanti saudara, bilang, apa nih Pak Servi? Nah, yang kedua poin yang terakhir, di dalam Roma 12 ayat 12. Nah ini poin yang terakhir. Dia bilang begini. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Wow. Sekali lagi, 2-3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata poin yang kedua, pengharapan menghasilkan ketekunan untuk berdoa. Amin, saudara. Pengharapan kita menghasilkan ketekunan untuk selalu berdoa. Saya selalu punya kebiasaan berdoa. Di akhir doa saya selalu bilang begini. Saudara perhatiin, saya selalu bilang begini. Tuhan, saya berdoa buat hamba-hamba Tuhan. Buat anak-anak Tuhan yang kenal dengan saya. Yang pernah kenal dengan saya. Berkati mereka. Jadi saudara malam ini berusahalah kenal dengan saya. Jadi nanti malam saudara pasti menjadi pokok doa saya. Katakan amin. Yes. Saya selalu berdoa karena saya senang berdoa. Habis saya doain sana kemari, doa apa ya saudara. Saya selalu doain itu. Berdoa buat orang-orang yang pernah kenal dengan saya. Jadi saudaraku, saudara aman. Tetap menjadi pokok doa saya. Nah, luar biasa. Dia katakan bersukacitalah. Bersukacitalah dalam apa ya?
Jelas nggak Alkitab tadi ya? Selama ini kita bersuka cita karena apa? Ada berkat? Bersuka cita karena ditolong Tuhan? Bersuka cita dalam pengharapan. Karena pengharapan anak-anak Allah tidak pernah dikecewakan. Orang lain boleh mengecewakan kita. Tapi hey, stop. Ingat baik. Bapa kita di surga tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Amin. Pengharapan kita selalu ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saya mau katakan, mimpilah yang besar. Berdoalah yang besar. Minta kepada Tuhan, jangan malu-malu, saudara. Urusan belakangan, saudara. Saya tahu saudara-saudara semua orang hebat, saudara. Waktu saya mau bangun rumah ini, saudara, saya cuma bilang begini, Tuhan, waktu saya meletakkan batu pertama, saya yang letakkan batu, ini pas di depan saya ini. Saya bawa batu dari Yerusalem, saudara. Dan saya letakkan batu pertama, dan saya bilang begini, saya letakkan batu, hai tanah, saya ingat kata-kata saya. Dengar baik-baik tanah. Saya kawinkan engkau dengan tanah dan batu dari Yerusalem. Keren juga ya. Nah inilah orang-orang doa yang agak radikal sedikit. Jadi kalau saudara mau cari belajar begitu, ya mesti yang aneh-aneh sedikit. Ya, saya bilang, hai tanah, saya bawa batu dari Yerusalem, saya kawinkan engkau dengan tanah yang diberkati dari Yerusalem. Saudara tahu apa yang saya bilang? Saya minta dari tempat ini berdiri rumah 2 lantai lengkap sama isi-isinya. Berdiri 2 lantai lengkap sama isi-isinya, saudara. Saudaraku, urusan belakangan, saudara. Makanya jadilah anak Allah yang memiliki pengharapan. Jangan dikit-dikit, aduh papa mertua, mama mertua udah kirim belum ya? WA atau pura-pura telepon. Aduh, enggak, saudara. Waktu saya bangun ini, sampai saya bilang begini, saudara. Stop, sudah. Bahkan kusen-kusen, saudara. Bagus-bagus, saya sumbangkan kepada teman saya. Ambil kayu-kayu, batu-batu. Lebih, saudara. Tiba-tiba ada teman-teman bilang, Pak, saya yang kirim batu batanya, hitung. Pak, saya yang kirim besinya, hitung semuanya. Pak, saya yang kirim pasir. Pak, saya yang kirim. Tiba-tiba jadi, saudara. Dan yang parah lagi, saudara. Saya kan bilang lengkap dengan isi-isinya. Ya, teman saya itu, saudara, di Pondok Kopi itu dia punya furniture, saudara. Waktu itu kita ke Yerusalem. Sama-sama. Tapi saya nggak pernah mau berpikir ngomong atau apa gitu. Nggak tahu ada yang cerita sama dia. Terus dia cuma bilang begini, Pak Servi, Bapak bilang aja, mau kursi apa, mau sofa apa, mau tempat tidur, lemari-lemari. Sampai hari ini, saudara, saya mau beritahu. Perlengkapannya semua diisi, saudara. Jadi kami datang, saudara. Amin. Datang masuk ke anak raja. Masuk di rumah anak raja. Segala sesuatu, Tuhan pasti buka jalan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Milikilah pengharapan. Sebab kita anak-anak Allah harus memiliki pengharapan yang besar. Jangan yang kecil-kecil. Mulai hari ini buang yang kecil-kecil. Memiliki pengharapan yang besar. Karena kita adalah anak-anak Allah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami tahu Tuhan di menara ini. Banyak hal yang Kau bisa lakukan dalam hidup kami. Banyak rema yang Kau berikan dalam hidup kami. Banyak kesaksian yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Kami mendengarkan firman ini biarlah menjadi rema dalam hidup kami. Memotivasi kehidupan kami. Bahwa kami sadar bahwa pengharapan anak-anak Allah. Kami deklarasikan bahwa malam hari kami mau katakan, kembali kami mengangkat tangan. Kami di hadapan-Mu. Engkau sangat mengenal pribadi kami. Sebab kami adalah anak-anak Allah yang memiliki warisan apa yang Kau pernah punya di surga. Dan itu yang Kau sediakan bagi kami. Baik jantung yang baru, ginjal yang baru, usus yang baru, otak yang baru, mata, telinga yang baru. Semua Tuhan punya. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa. Bila ada yang sakit, Engkau gantikan yang baru malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Haleluya.
Amin. Amin. Tuhan Yesus. Baik saudara, kita akan berdoa buat saudara-saudara kita yang terpanggil untuk melayani di Menara Doa Segala Bangsa. Ya, pertama kita akan berdoa buat Ibu Nita Datu, kemudian Ibu Indriati ya. Ibu Nita Datu akan melayani di dalam pelayanan ibadah hari Senin ya, di dalam ibadah Miracle and Healing Night. Kemudian Ibu Indriati akan melayani di Departemen Multimedia ya. Kita akan berdoa saudara. Dan sebelum kita berdoa, ya tolong Ibu Deborah Lenda bisa di spotlight ya. Dalam 1 Tawarik 23-28, tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik, dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Jadi, baik Ibu Nita maupun Ibu Indriati, tugas kalian adalah membantu dalam penyelenggaraan ya, ibadah di rumah Tuhan melalui ibadah online di Menara Doa Segala Bangsa. Kita akan berdoa. Sudah, mari kita semua angkat tangan, kita berdoa buat Ibu Nita. Kita akan berdoa supaya Tuhan tabiskan mereka. Saya katakan pentabisan begitu penting karena kita melayani pekerjaan Tuhan yang kudus ya. Dengan pentabisan, kedua ibu ini dikuduskan Tuhan untuk layak melayani Tuhan. Kemudian apa yang kedua, dimampukan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dengan baik. Dan ketiga, bahwa apa yang mereka kerjakan dalam pelayanan itu Tuhan berkati, sehingga jadi berkat bagi banyak orang, bahkan juga jadi berkat bagi pribadi sendiri dan keluarga. Ya, tadi kita sudah dengar kesaksian daripada Ibu Astrid ya. Ya, dan juga Ibu Maria Stephen. Saudara, kita melayani Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Dan Tuhan tidak pernah pakai tenaga kita gratis, tidak pernah. Ya, Tuhan akan bayar. Tuhan akan memberikan upah kepada kita dengan cara yang ajaib di waktu yang tepat. Ya. Itulah firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk Ibu Nita dulu. Saya lihat ada tangan Tuhan di atas kepalamu dan Tuhan katakan, terima urapanku, terima otoritas dan kuasa. Aku menaruh urapan kuasa ini dalam hidupmu untuk engkau melayani aku dalam rumahku, kata Tuhan. Tuhan menaruh urapan nubuat pada lidah mulutmu. Satu saat kata Tuhan, kalau engkau tetap setia, engkau tetap bertekun, engkau akan bisa bernubuat. Karena Tuhan memberikan karunia nubuat dalam hidupmu. Bahkan Tuhan katakan ada urapan doa yang kuat dalam hidupmu. Urapan doa ini akan membuat engkau senang, berjam-jam duduk di kaki Tuhan, memuji menyembah Tuhan, dan berdoa serta bersyafaat kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku pilih engkau, dan aku tetapkan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Kerjakanlah tugas pelayanan penyelenggaraan ibadah yang diberikan kepadamu dengan sungguh-sungguh, dengan tekun dan setia. Karena ada upah besar daripada Bapa di surga, tersedia bagimu. Bukan saja di bumi, tapi juga di surga. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus dan dalam nama Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami lepaskan urapanmu, kekuatan kuasamu, dan pemakaianmu, serta kelengkapan ilahi daripada Tuhan Roh Kudus, turun dalam nama Tuhan Yesus atas Ibu Nita Datu, sehingga dia boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Memperkenankan, menyenangkan, memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdoa buat Ibu Indriati. Tuhan katakan, aku tahu semua pergumulan-pergumulan yang engkau hadapi. Percaya akan ada mujizat-mujizat, akan ada kemenangan-kemenangan, akan ada terobosan-terobosan dalam keuangan yang tidak pernah engkau pikirkan, bayangkan, Tuhan akan sediakan. Engkau akan terima dan engkau alami dalam hidupmu. Aku tahu hari-hari ini engkau banyak kebutuhan, tapi percaya Tuhan katakan pintu-pintu sudah terbuka bagimu dan berkat-berkat itu akan datang dengan cara yang ajaib. Tuhan Bapa di surga adalah Bapamu yang ajaib
Bapa yang kaya, Bapa pemilik bumi dengan segala kekayaannya. Tuhan Bapa di surgalah yang akan memberkati segala kebutuhan keuanganmu dan segala kebutuhan anak-anakmu. Tuhan katakan, aku senang engkau melayani dalam multimedia. Ada pengurapan kuasa Tuhan, ada kelengkapan Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan katakan, aku sudah memberikan kau mata untuk melihat. Dan Tuhan katakan, hari-hari ke depan penglihatanmu akan semakin tajam untuk mendapatkan penglihatan daripada Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberikan engkau kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami lepaskan urapanmu dan pemakaianmu atas Ibu Indriati secara maksimal Bapa dalam nama Yesus. Kami tabiskan dia menjadi hambamu, pelayananmu di dalam rumahmu, dalam multimedia. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami lepaskan urapan kuasamu turun atas Ibu Indriati. Haleluya. Amin. Silakan Bu Deborah Lenda. Kurabashikira bashikira basangka. Urapan Tuhan yang kuat dalam hidupmu, dikatakan jangan engkau pernah takut, sebab aku Tuhan yang memanggil dan aku yang apabila sebelum aku telah memilih engkau, sebelum engkau keluar dari kandungan ibumu, aku Tuhan yang telah membentuk engkau. Pekerjaanmu, aku akan utus, akan ada banyak orang yang bertanya tentang aku kepadamu. Jangan engkau pernah menahan lagi bibir mulut lidahmu saat aku menyentuh lidahmu dengan api. Jangan engkau pernah menahan lagi setiap apa yang kutaruh di bibir mulut lidahmu, perkatakan. Sebab setiap perkataan firman yang kutaruh dalam bibir mulut lidahmu itu akan mengubah segala sesuatu. Dan di dalam bibir mulut lidahmu kuletakkan kekuatan firmanku untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kontra murefekera pakasangkra aku senang anakku, kau memberi hatimu kepadaku, kau memberi hidupmu untuk melayani aku. Sebuah kehormatan, dan aku berjanji, aku Tuhan yang memanggil, aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Rabakarabasandara, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba-hambamu, bahkan di hadapan seluruh umatmu di menara dua segala bangsa. Turunlah Tuhan berkat perkenanan, kuasa, wibawa, otoritas Tuhan, kemampuan ilahi, keberanian daripada Tuhan melengkapi hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kurabaka sangkrabata karabashe. Kontra morefe kerewe kasta kerabat rabaka santra. Begitu banyak hal yang sudah kukatakan kepadamu, Ibu Indriati, dengar kata Tuhan, aku Tuhan yang menjadi suamimu. Rabakrabe kereba santra trabaka rabaka santra. Engkau dijadikan ibu daripada banyak anak-anakku. Rabatrabe karaba santra, aku taruhkan kandungan rohani. Kau akan melahirkan jiwa-jiwa lewat hidupmu. Jangan pernah membatasi akan karyaku, kuasaku. Jangan engkau minder. Kerap kali aku sudah berkata kepadamu, engkau banyak menyembunyikan diri. Tapi hari ini aku berkata, sudah waktunya aku yang sudah membawa engkau, menyimpan engkau dalam tabung ilahiku. Aku melepaskan engkau menjadi anak panah yang runcing. Terimalah urapan keberanian itu dan perkatakan setiap nubuatan, setiap firman yang kutaruh dalam bibir lidahmu. Kuralabasanda Bapa, dalam nama Yesus, di hadapan Tuhan, di hadapan para umat-umatmu dan hamba-hambamu, kami melepaskan kuasa kasih urapan Tuhan, dibawa Tuhan mengalir, memenuhi Tuhan Ibu Indriati, untuk dia boleh memberi dirinya melayani Tuhan dan pekerjaanmu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat melayani Ibu Nita, Ibu Indriati. Tuhan Yesus memberkati.